Prime Video kembali memanaskan antusiasme penggemar dengan merilis gambar promosi perdana untuk Fall Rising, spin-off terbaru dari The Boys yang kini resmi memasuki tahap produksi. Serial ini tidak hanya akan memperluas semesta cerita yang sudah dikenal melalui The Boys dan Gen V, tetapi juga menghadirkan perspektif yang benar-benar baru, sebuah prequel yang mengungkap awal mula kebangkitan Fall International, perusahaan raksasa yang selama ini menjadi sumber kekuasaan, manipulasi, dan intrik di balik para subs. Gambar promosi yang dirilis oleh Prime Video langsung memicu spekulasi dan diskusi di kalangan penggemar. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah kembalinya Jensen Ackles sebagai Soldier Boy. Karakter ini, yang sebelumnya tampil di musim ketiga The Boys dengan pesona angkuh sekaligus brutal, kali ini hadir dalam balutan kostum baru. Desainnya terlihat lebih ramping, sederhana, namun tetap mempertahankan kesan gagah dan maskulin yang menjadi ciri khas Soldier Boy. Perubahan ini jelas selaras dengan latar cerita yang akan mengambil tempat di era 1950-an, sebuah periode yang identik dengan estetika klasik namun penuh gejolak politik dan sosial. Tidak hanya membawa kembali wajah-wajah lama yang familiar, Fall Rising juga akan memperkenalkan 3 karakter subs pendatang baru yang siap memberi warna berbeda. Mason Dia akan memerankan Bom Besaib, Will Hoffman menjadi Torpedo, dan Elizabeth Posey sebagai Private Angel. Kehadiran mereka menambah dinamika baru di tengah lanskap subs yang masih berada dalam tahap awal perkembangan. Selain itu, Aya Kes dipastikan kembali sebagai Stormfront, karakter yang di The Boys dikenal sebagai sosok penuh kontroversi dan ideologi ekstrim. Deretan pemeran pun semakin solid dengan hadirnya Jordan Miri, Nicolo Passetti, Ricky Staffiri, dan Brian J. Smith, yang masing-masing diyakini akan membawa peran penting dalam membangun nuansa misterius serial ini. Latar waktu yang diambil Fall Rising menjadi salah satu daya tarik terbesar. Tahun 1950-an merupakan periode yang belum pernah dieksplor di semesta The Boys, memberikan kesempatan bagi penonton untuk menyaksikan awal mula bagaimana Fall membangun pengaruh dan citra mereka. Dengan setting perang dingin sebagai latar besar, serial ini menjanjikan gabungan intrik politik, ketegangan sosial, dan misteri pembunuhan yang membentuk fondasi kekuasaan Fall. Bayangkan masa di mana dunia masih dibayangi paranoia terhadap komunisme, propaganda menjadi senjata utama, dan para subs mulai dimanfaatkan sebagai alat politik, sebuah premis yang sangat kaya untuk dikembangkan. Desain kostum baru Soldier Boy yang ditampilkan dalam gambar promosi tidak hanya memperkuat atmosfer 1950-an, tetapi juga memberi dimensi tambahan pada karakter tersebut. Dalam versi ini, Soldier Boy mungkin akan terlihat lebih sebagai simbol propaganda yang rapi dan heroik di mata publik, dibandingkan sosok kasar yang penonton kenal di The Boys. Kostum ramping dengan potongan klasik, warna yang sedikit lebih redup, dan detail era tersebut memperlihatkan bahwa tim produksi benar-benar memperhatikan keakuratan estetika periode. Hal ini akan memudahkan penonton untuk larut dalam suasana zaman itu, sekaligus memahami bagaimana Fall membentuk citra para subs sejak awal. Fall Rising digambarkan sebagai kisah misteri pembunuhan yang gelap, penuh intrik, dan menyelami sisi kelam pembentukan kekuasaan. Meski detail plot masih dijaga ketat, ada spekulasi bahwa cerita akan berpusat pada sebuah insiden besar yang mengancam reputasi awal Fall, memaksa mereka untuk memanipulasi opini publik, dan mengorbankan beberapa pihak demi mempertahankan kendali. Nuansa thriller politik diperkirakan akan kental, menyatukan unsur spionase, pengkhianatan, dan permainan media massa yang manipulatif, sesuatu yang selama ini menjadi DNA dari waralaba The Boys. Kehadiran Soldier Boy di era ini juga membuka peluang eksplorasi baru mengenai hubungan antar subs pada masa tersebut. Di musim ketiga The Boys, penonton mengetahui bahwa ia adalah salah satu pahlawan pertama yang menjadi wajah Fall. Namun tidak banyak yang diceritakan mengenai bagaimana karirnya dimulai. Fall Rising bisa menjadi kesempatan emas untuk memperlihatkan masa kejayaan awalnya, hubungan dengan subs lain yang mungkin kini sudah terlupakan,
dan bagaimana ia perlahan-lahan menjadi sosok yang sinis dan brutal seperti yang dikenal penonton modern. Selain itu, kembalinya Stormfront dalam versi yang lebih muda juga menimbulkan banyak pertanyaan. Mengingat latar waktunya yang berdekatan dengan akhir Perang Dunia II, ada kemungkinan besar serial ini akan menggali masa lalu Stormfront yang penuh kontroversi, termasuk ideologi ekstremnya dan bagaimana ia terlibat dalam agenda politik Foe. Hubungan antara Soldier Boy dan Stormfront di era ini juga bisa menjadi salah satu subplot menarik, mengingat keduanya memiliki sifat dominan dan ambisi besar. Eric Kripke, selaku kreator The Boys, dikenal piawai menggabungkan satair sosial dengan narasi penuh aksi dan kejutan. Dalam Foe Rising, pendekatan ini kemungkinan akan lebih subtil namun tetap tajam. Alih-alih fokus hanya pada gore dan kekerasan yang frontal, serial ini mungkin akan lebih banyak bermain di wilayah konspirasi dan manipulasi di balik layar, sambil tetap menyuguhkan momen-momen aksi spektakuler khas The Boys. Perubahan tempo ini bisa menjadi penyegar sekaligus tantangan, terutama untuk menjaga minat penonton yang terbiasa dengan aksi intens. Bila melihat pola dari The Boys dan Gen V, Foe Rising kemungkinan juga akan mengangkat isu-isu relevan yang dikemas dalam balutan era 50-an. Misalnya, isu rasisme, seksisme, dan diskriminasi yang pada masa itu masih sangat nyata, bisa dihadirkan untuk mencerminkan kondisi sosial yang kelam namun dibungkus dalam gaya retro. Para subs di era ini mungkin digambarkan sebagai simbol kemajuan, namun di balik layar mereka tetap terjebak dalam sistem yang korup dan bias. Kontras antara citra publik yang sempurna dan kenyataan pahit ini bisa menjadi sumber drama yang kuat. Dari segi teknis produksi, latar waktu 1950-an memberikan peluang besar untuk eksplorasi visual dan audio yang autentik. Desain set, kendaraan klasik, gaya busana, hingga musik latar yang khas era tersebut akan menjadi elemen penting untuk membangun atmosfer. Prime Video dan tim produksi The Boys dikenal memiliki standar tinggi dalam hal detail, sehingga penggemar bisa berharap Foe Rising akan memanjakan mata sekaligus telinga dengan nuansa masa lalu yang hidup. Meskipun Foe Rising masih dalam tahap awal produksi dan belum memiliki tanggal rilis resmi, kehadiran gambar promosi perdana ini sudah cukup untuk membangun hype. Reaksi penggemar di media sosial menunjukkan campuran antara antusiasme dan rasa penasaran. Banyak yang memuji desain kostum baru Soldier Boy, sementara yang lain mulai berspekulasi tentang arah cerita dan potensi twist yang akan dihadirkan. Mengingat rekam jejak The Boys yang selalu berhasil memadukan kejutan naratif dengan komentar sosial yang pedas, ekspektasi terhadap spin-off ini tentu sangat tinggi.